Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 telah melumpuhkan dunia, tak terkecuali Indonesia. Tapi tahukah Anda bahwa kelumpuhan dunia yang kemudian ternyata disebabkan oleh COVID-19 telah diramalkan oleh Jayabaya pada 9 abad lampau? Halo YouTube, selamat datang di channel Suara Nusantara, channel yang selalu memberikan informasi terupdate buat kalian semua. Jika channel ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan tekan tombol lonceng di pojok kiri layar kalian agar kalian tak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Prabu Jayabaya yang bergelar Sri Maharaja Sri Warmiswara Madusudana Watarandita Parakrama Dikjaya Tungga Dewa Nama Jayabaya Lencana adalah Raja Kediri Jawa Timur yang memerintah tahun 1135 sampai 1157. Jayabaya dikenal sebagai raja yang membawa kesejahteraan bagi rakyatnya. Jayabaya bukan sekedar raja, melainkan juga seorang pujangga dan peramal ulung di zamannya. Banyak peristiwa yang terjadi di dunia dan di Indonesia yang kemudian terkait atau dihubung-hubungkan dengan ramalan atau jangka Jayabaya, termasuk dengan model otak-atik batuk. Jayabaya adalah raja yang wasita atau tajam intuisinya, weruh sadurunge winarah, yang artinya tahu sebelum diajarkan. Kesaktian Jayabaya dalam meramal kemudian diteruskan oleh Raden Ngabai Ranggawasita tahun 1802 sampai 1873. Pujangga Kesunanan Surakarta yang juga pujangga besar terakhir tanah Jawa. Sedikitnya ada 9 ramalan Jayabaya yang dalam kacamata orang Indonesia, terutama Jawa, berbukti kebenarannya, seperti kemunculan kereta api, pesawat terbang, radio atau televisi, suksesi kepemimpinan di Indonesia, yang dimana menjadi presiden adalah nama-nama yang di dalamnya ada suku kata Noto Nagoro, serta zaman edan yang kemudian ditulis Ranggawasita dalam serat Kalatrida. Benarkah ramalan-ramalan Jayabaya termasuk kelumpuhan dunia terbukti kebenarannya? Walau alam bisawab, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu. Jangka Jayabaya adalah lokal wisdom atau kearifan lokal masyarakat Indonesia. Sebagaimana dunia barat yang lebih dulu maju dan modern masih mempercayai ramalan Michael de Nostradamus atau Nostradamus pada tahun 1503 sampai 1566. Astrolog asal Prancis Alfred Toffler tahun 1928 sampai 2016, penulis dan futurolog asal Amerika Serikat John Naisbitt pada tahun 1929 sampai sekarang, penulis dan futurolog asal Amerika Serikat, dan sebagainya. Soal terbukti kebenarannya atau tidak, sekali lagi hanya Tuhan yang tahu. Jangankan jangka Jayabaya, ramalan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG yang menggunakan metodologi ilmiah saja tidak selalu terbukti akurasinya, apalagi Jayabaya yang hanya mengandalkan ketajaman intuisi. Soal kelumpuhan dunia, meski tidak disebut secara spesifik akibat pandemi corona, konon hal tersebut sudah diramalkan Jayabaya yang akan terjadi pada tahun kembar, yakni 2020, yang angka-angkanya memang kembar. Disebutkan, sesuk yen wis ketemu tahun sing kembar, bakal ketemu zamane langgar bubar, masjid korat karit, Ka'bah ora kaambah, begajul podo ucul, menungso sedo tanpa diupakara, kawula cilik podo keluwen, para punggawa negara makarya nganti lali keluarga. Yang artinya kurang lebih, besok bila bertemu tahun kembar, maka akan bertemu masanya suro atau musola bubar, masjid tidak diurus, Ka'bah tidak dikunjungi, penjahat lepas, manusia meninggal tidak diurus sebagaimana mestinya, rakyat kecil kelaparan, dan para pejabat atau petugas bekerja sampai lupa keluarga. Memang demi mencegah penyebaran virus corona yang lebih luas, negara-negara yang terpapar menerapkan lockdown atau penutupan wilayah, minimal physical distancing atau jaga jarak fisik, social distancing atau jaga jarak sosial, dan work from home atau WFH. Adapun Indonesia menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang mensyaratkan physical atau social distancing. Efeknya, ibadah umat beragama tidak boleh dilaksanakan di musola, masjid, gereja, kelenteng, pura, wihara, dan sebagainya, tetapi dilaksanakan di rumah masing-masing. Arab Saudi juga menutup sementara Ka'bah atau Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah,
serta melarang ibadah umroh ke Ka'bah termasuk jemaah dari Indonesia. Begajul pada ujuk, yang artinya untuk mencegah penularan virus corona, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau HAM Yasona H. Lauli membebaskan lebih dari 36.000 narapidana dengan asimilasi dan integrasi. Sekeluar dari penjara, banyak yang mengulang kembali perbuatan jahatnya. Kawula cilik podo keluwen, yang artinya banyak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ada yang menyebut korban PHK akibat corona mencapai 7 juta pekerja, termasuk yang dirumahkan. Itu belum termasuk pekerja informal seperti pedagang kaki lima, supir angkutan, tukang ojek, kuli bangunan, dan sebagainya. Akibatnya, rakyat kecil banyak yang kelaparan. Pemerintah kemudian membagikan bantuan sosial kepada masyarakat yang paling terdampak corona. Betapa banyak pula pejabat dan tenaga medis seperti dokter dan perawat yang tidak sempat menengok keluarganya gara-gara merawat pasien corona. Bahkan banyak yang meregang nyawa. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang merupakan sahabat penulis dan wali kota Bogor Bima Arya Sugiarto tak luput dari paparan corona dan sempat dirawat di rumah sakit. Ironisnya, bansos yang dibagikan pemerintah ada yang memicu kericuhan karena datanya amburadul dan banyaknya warga miskin yang tidak kebagian. Ditambah dengan data kasus corona yang simpang siur antara versi pemerintah, kampus, dan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah nyaris ke titik nadir. Termasuk data asal-usul virus corona, apakah sengaja diciptakan di sebuah laboratorium di Wuhan, Tiongkok, atau berasal dari kelelawar dan terenggiling yang kemudian menjangkiti tubuh manusia dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Inilah yang oleh Jayabaya dan Rangga Warsita disebut kala tidak atau zaman keraguan. Tak ada yang bisa dipercaya, berkelindan dengan perilaku manusia yang kian tak terkontrol. Maka zaman ini layak disebut zaman edan, seperti yang digambarkan dalam bait ke-7 serat kala tidak sebagai berikut. Amenangi zaman edan melu ngedan, nora tahan yen tan melu anglakoni buya kademan. Bejo-bejane kang edan luwih bejo kang eling kelawan waspada. Yang artinya, berada pada zaman edan, kalau ikut edan tidak akan tahan, tapi kalau tidak ikut edan tidak akan kebagian. Sebahagia-bahagianya orang yang edan, akan lebih bahagia orang yang tetap ingat dan waspada. Alhasil, dalam menghadapi pandemi corona dan kelumpuhan dunia yang sudah dinisbatkan oleh Jayabaya ini, kita harus tetap ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berdoa memohon ampunan dan pertolongannya, serta waspada dengan mematuhi aturan pemerintah terkait PSBB dan protokol kesehatan terkait corona. Badai pasti berlalu. Semoga informasi ini selalu bermanfaat buat kita semua. Jika channel ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan tekan tombol lonceng di pojok kiri layar kalian agar kalian tak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini.